Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Arlianda Kepole dengan NIM 2323814005, program studi Teknologi Rekayasa Pangan semester 3, mata kuliah Teknologi Penanganan Limbah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul materi parameter air limbah. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menggunakan bahan organik dalam sampah atau air limbah dalam kondisi tertentu. Ini adalah indikator penting dari kualitas air dan tingkat polusi karena tingkat BOD yang tinggi menunjukkan adanya banyak bahan organik yang belum diuraikan, yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan berdampak negatif pada kehidupan akuatik. BOD diukur dalam miligram oksigen per mililiter air per hari pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua ada COD atau Chemical Oxygen Demand. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah ukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua senyawa kimia dalam sampah atau air limbah, termasuk bahan organik dan senyawa anorganik seperti besi dan mangan. Ini adalah indikator yang lebih luas dari kualitas air dan tingkat polusi dibandingkan dengan BOD karena mengukur semua senyawa kimia yang dapat mengoksidasi, bukan hanya bahan organik. COD diukur dalam miligram oksigen per liter. Ini adalah ukuran yang berguna dari tingkat polusi air karena dapat memberikan informasi tentang keberadaan berbagai polutan dalam air limbah. Yang ketiga, oksigen terlarut atau dissolved oxygen DO. Oksigen terlarut atau dissolved oxygen atau DO adalah jumlah oksigen yang terlarut dalam air. Ini adalah indikator penting dari kualitas air dan kesehatan ekosistem air karena kehidupan akuatik memakan oksigen untuk bertahan hidup. Tingkat DO yang rendah dapat menyebabkan stres atau kematian pada kehidupan akuatik dan menunjukkan adanya masalah dengan kualitas air. DO diukur dalam miligram per liter air. Faktor-faktor perlu suhu, tekanan, dan keberadaan bahan organik dapat mempengaruhi tingkat DO dalam air. Yang keempat, kesadahan air atau hardness. Kesadahan air atau hardness adalah ukuran jumlah mineral terlarut, terutama kalsium dan magnesium dalam air. Yang kelima ada seedless solid. Seedless solid adalah istilah yang digunakan dalam industri pengolahan air untuk menggambarkan partikel padat yang dapat mengendap atau dipisahkan dari air melalui proses pengendapan atau filtrasi. Partikel ini biasanya berukuran lebih besar dari 2 mikrometer dan cukup besar untuk diendapkan dalam waktu tertentu di bawah pengaruh gravitasi atau gaya sentrifugal. Seedless solids penting dalam analisis kualitas air karena keberadaannya dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan air. Tingkat seedless solids yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengolahan air seperti kebocoran, kerusakan filter, atau masuknya air permukaan yang mengandung partikel padat. Yang keenam, Total Suspended Solids atau TSS. Total Suspended Solids atau TSS adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran kualitas air untuk menggambarkan jumlah total padatan yang tersuspensi dalam air. TSS mengacu pada partikel padat yang berukuran lebih besar dari 2 mikrometer dan dapat mengendap ketika air dibiarkan berdiri diam.
TSS diukur dengan menyaring sampel air melalui filter standar dan mengukur berat padatan yang yanggal setelah pengeringan. Informasi ini digunakan untuk menilai kualitas air dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan atau kesehatan yang mungkin disebabkan oleh keberadaan partikel padat tersebut. Yang ketujuh, MLSS atau Measured Liquid Suspended Solid. MLSS atau Measured Liquid Suspended Solid adalah istilah yang digunakan dalam industri pengolahan air untuk menggambarkan partikel padat yang tidak disaring atau tidak dihilangkan dengan benar selama proses pengolahan. Partikel ini biasanya yang berasal dari bahan organik yang tidak terurai sepenuhnya atau dari bahan anorganik yang tidak dihilangkan oleh sistem. Pengeringan MLSS dapat menyebabkan masalah dalam sistem pengolahan air karena dapat mengumbat pipa, merusak peralatan, dan mengurangi efisiensi keseluruhan sistem. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan pemeliharaan dan pembersihan secara rutin pada sistem pengeringan untuk memastikan bahwa semua partikel padat dihilangkan dengan efektif. Yang kedelapan, MLVSS, Mixed Liquid Volatile Suspended Solids. MLVSS adalah istilah yang digunakan dalam industri pengolahan air untuk menggambarkan konsentrasi partikel padat yang mudah menguap dalam campuran air dan limbah organik. Partikel ini biasanya berasal dari bahan organik yang terurai sebagian dan mengandung senyawa volatil yang dapat menguap pada suhu kamar. MLVSS sering digunakan sebagai indikator kualitas air dalam proses pengolahan air karena tingkat MLVSS yang tinggi dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengolahan limbah seperti kekurangan oksigen atau kelebihan beban organik. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses pengolahan air secara efektif untuk memastikan bahwa konsentrasi MLVSS tetap dalam batasan yang dibolehkan. Yang kesembilan, kekeruhan. Kekeruhan adalah ukuran seberapa jernih atau keruh suatu larutan, khususnya air. Kekeruhan diukur dengan jumlah cahaya yang diserap atau dipantulkan oleh partikel padat dalam air yang menghalangi cahaya untuk melewati larutan. Kekeruhan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keberadaan partat, bahan organik, atau koloid dalam air. Kekeruhan yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat menyebabkan masalah dalam sistem pengolahan air seperti pengumbatan pipa dan penurunan efisiensi pengeringan. Untuk mengatasi masalah kekeruhan, penting untuk melakukan pemantauan dan pengendalian proses pengolahan air secara efektif untuk memastikan bahwa kualitas air tetap dalam batas yang dibolehkan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.